Anak-anak, apa pendapatmu tentang rumah-rumah ini? Betul sekali, rumah-rumah ini berjajar dengan indah dan tertib, serta lingkungannya yang sehat. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang kosakata tentang lingkungan rumah yang bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai anak-anak hebat, selamat datang di MI Alkusnania Channel bersama Bu Juleka. Nah, seperti yang kita bilang bahwa kita akan belajar tentang kosakata. Kosakata dapat diartikan sebagai daftar kata-kata, yaitu daftar kata-kata yang berkaitan dengan hal tertentu. Misalnya, daftar kata-kata tentang lingkungan rumah yang bersih. Dan kita dapat menemukan kosakata dalam teks atau bacaan. Contoh kosakata tentang lingkungan rumah yang bersih adalah bersih artinya bebas dari kotoran. Sehat artinya keadaan saat kondisi tubuh bebas dari penyakit. Sedangkan penyakit artinya gangguan kesehatan. Setelah kita memahami tentang kosakata, sekarang kita akan belajar tentang menulis cerita berdasarkan informasi pada gambar. Dan informasi dapat kita peroleh dengan mengamati gambar dan kemudian kita dapat menyajikan dalam bentuk cerita. Berikut ini langkah-langkah membuat cerita berdasarkan gambar. 1. Amati gambar dengan seksama. 2. Tentukan tema atau topik gambar dan cari beberapa kalimat. 3. Rangkailah beberapa kalimat menjadi sebuah karangan yang utuh. Anak-anak, gambar apakah ini? Betul, ini adalah gambar sebuah halaman. Sekarang waktunya kita latihan ya. Informasi apa saja yang dapat kamu berikan dengan melihat gambar tersebut? Yang terlihat di gambar adalah halamannya bersih, ditanami bunga, terdapat ayunan, dan meja kursi di tengah halaman. Kemudian informasi tadi kita rangkai menjadi sebuah karangan ya. Dan inilah hasil karangannya. Halaman rumah yang bersih. Selain membersihkan rumah, halaman rumah juga penting untuk dibersihkan. Di halaman dapat ditanam tanaman ataupun bunga agar lebih indah dan enak dipandang. Selain tanaman, dapat juga ditambahkan tempat duduk hingga ayunan untuk bersantai. Halaman rumah yang bersih dapat dijadikan tempat untuk bersantai sejenak dari keseharian. Sekarang kita beralih belajar menyebutkan isi teks percakapan tentang lingkungan yang tidak sehat ya. Anak-anak, kita harus menjaga lingkungan rumah agar tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan yang tidak bersih dapat mengundang penyakit. Kamu dapat menyebutkan isi teks tentang lingkungan yang tidak sehat. Nah, saat membaca, perhatikan kalimat-kalimat dalam teks ya dengan seksama. Kamu dapat menggunakan kosakata yang sudah kamu ketahui artinya untuk memahami teks. Mari perhatikan percakapan antara Cicak dan kecoa ini ya. Cicak berkata, "Mengapa di sekitarmu banyak sampah dan kecoa?" Cicak pun menjawab, Manusia selalu membuang sampah di sini. "Jika kamu menjadi manusia, apa yang akan kamu lakukan?" tanya Cicak kepada kecoa.
Aku akan membuang sampah di tempatnya. Kalau tidak, rumah akan kotor dan bau. Rumah juga akan menjadi sarang penyakit karena banyak kuman. Jawab kecoa. Setuju, kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Kata cicak. Sekarang kita latihan menjawab pertanyaan berdasarkan teks percakapan tadi ya. 1. Apa isi percakapan cicak dan kecoa? Betul, sikap yang harus dilakukan agar rumah bersih dan tidak menjadi sarang penyakit. Pertanyaan kedua, mengapa di sekitar kecoa banyak sampah? Jawaban yang betul, karena manusia selalu membuang sampah sembarangan. Pertanyaan ketiga, bagaimana pendapatmu dengan sikap cicak dan kecoa? Jawabannya adalah setuju. Kita harus menjaga kebersihan rumah yang kita tempati. Nomor 4, apa yang akan kamu lakukan ketika melihat sampah berserakan? Betul sekali, mengambilnya lalu membuangnya sampah tersebut di tempat sampah. Pertanyaan nomor 5, apa yang kamu lakukan ketika melihat temanmu membuang sampah sembarangan? Betul sekali, menegur dan mengingatkan agar sampah dibuang pada tempatnya. Selanjutnya, kita belajar menulis informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan ya. Kita akan memperoleh informasi penting dari pengamatan. Dan jika informasi hasil pengamatan telah diperoleh, kita dapat melaporkan hasil pengamatan tersebut dan disajikan secara lisan atau tulisan. Serta membuat laporan yang menjelaskan isi gambar dengan membuat pertanyaan. Membuat laporan hasil pengamatan sederhana. Setelah melakukan pengamatan pada gambar, kita dapat menuliskan hasil dalam bentuk laporan sederhana. Dan laporan sederhana dapat disajikan dalam laporan singkat. Kita akan latihan membuat laporan tentang gambar ini ya. Sebelum membuat laporan, perlu memperhatikan gambar dengan cermat. Temukan hal-hal pokok yang ada dalam gambar. Hal-hal pokok tersebut berhubungan dengan peristiwa atau kegiatan. Setelah itu, kita dapat mulai menyusunnya menjadi sebuah laporan. Dan inilah hasil laporan yang kita dapat. Halaman rumah yang tidak bersih. Halaman rumah perlu dibersihkan. Rumah yang tidak bersih banyak kuman. Kuman inilah yang menyebabkan penyakit. Jika sakit, berbagai kegiatan akan terganggu. Badan akan terasa lemah dan lesu. Nafsu makan pun akan berkurang. Rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya. Bisa saja karena rumah jarang dibersihkan. Sampah dibuang sembarangan dan tidak diolah. Sampah akan menumpuk dan menjadi bau. Tumpukan sampah inilah yang menyebabkan menjadi sarang penyakit. Anak-anak, hari ini kalian belajar mengamati gambar dan membuat laporan. Sekarang waktunya kalian latihan ya. Nah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga pembahasannya mudah kalian mengerti dan kalian pahami ya. Terima kasih sudah belajar. Terima kasih juga sudah subscribe. Bu Guru pamit dulu. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.